Udah tuh akhirnya dari yang pas mami itu lagi di Terawang lagi tuh ada 4 banaspati yang keluar dari rumah nenek saya. Kan tadi kan lu bilang ada kalajengking, ada ini itu. Ya tapi Nggak sampai parah. Niat dia tuh mau semuanya Semua ya dimatiin. 7 turunan cicit. Pokoknya sampai cicit cucu lah matiin. Tiba-tiba tuh dia kayak teriak sendiri. Ku balas lo. Selamat datang di Kramat, kisah seram malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama OS Channel Family dan bersama gue Septian. Di kisah seram malam Jumat kali ini, gue mau ngangkat cerita temen gue yang kesantet satu keluarga. Untuk gimana sih ceritanya sampai bisa kesantet gitu, langsung aja kita tanyain narasumbernya nih. Langsung aja kenalin dulu. Oke, kenalin, nama gue Haikal Alvin. Kalau dibalik jadi Laki A Alvin, sama aja. Oke, ini kisah pribadi. Sebenarnya dari keluarga besar gue tuh, gue punya mamang ya. Iya. Jadi mamang gue ini punya istri, bermula dari cekcok kecil yang menjadi besar hingga 7 turunan. Waduh. Nggak akan habis. Oke, sebelum videonya kita lanjut, wait, bentar dulu. Sebelum gue lanjutin video ini, jangan lupa arahin jempol lu ke tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya agar lu bisa menikmati video-video lainnya. Kalau enggak, gue patahin jari lu semua. Selamat menonton. happy enjoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kisah seram malam Jumat, kesantet satu keluarga dimulai. Malam ini gue bakal berbagi cerita pada kalian yang nonton video ini. Kisah nyata yang gue alamin, keluarga gue semua, terutama tuh mamang gue yang ingin diisdetin gitu, istilahnya mati lah, oleh seseorang yang sudah diresmikan untuk menjadi bagian dari keluarga sini. Ceritanya tuh pokoknya gue langsung singkat aja nih ya, biar lu semua pada nggak bosen. Pokoknya cerita dimulai ketika gue lagi jagain nenek gue. Nenek gue tuh punya penyakit kayak lumpuh kaki gitu kan, udah tua, penyakit ginjal juga. Gue lagi nginep, posisi itu udah jam 5 sore, udah hampir mau maghrib. Setiap hampir mau maghrib kan mamang gue biasanya ya sholat sunnah dulu, kebanyakan kan sholat sunnah, witir, dan gak sempet buat megang anaknya. Dan tiba-tiba anaknya nangis. Kan mamang gue lagi witir, sedangkan istrinya nggak ngapa-ngapain. Dan cekcok kecil kayak ya nggak ngebentak, sebenarnya tuh kayak cuman ngemanggil istrinya doang. Tapi istrinya tuh tiba-tiba dateng, langsung ngelemparin nasi ke mamang gue yang lagi witiran itu. Langsung kayak pengen mukul cuman gak kena. Akhirnya dipisahin dong. Emang suaranya udah kayak heboh gitu dah, heboh, pokoknya udah heboh tuh rumah. Udah hancur segala macem. Mamang gue cuma pakai kain, nggak pakai apa-apa lagi, sampai pokoknya kacau deh. Udah kayak gitu, udah dari malam itu suasana udah kayak canggung lah buat mamang gue sama istrinya. Jadi mamang gue tidur di luar, istrinya tidur di dalam sama anaknya, dan nggak pernah keluar selama 3 hari berturut-turut sampai keluarganya datang. Itu nyata, dia nggak keluar, nggak makan, nggak tahu dari itu berak apa gimana, kayak nggak tahu saya juga. Kayak 3 hari itu nggak ada suara di kamarnya, sepi aja, pokoknya sepi aja sampai keluarganya datang. Dia keluar dengan sombongnya dan angkuhnya, mentang-mentang ada keluarganya. Mamang gua nih sampai dibentak-bentak, dikatain segala macam, ya yang kasar-kasar gitu, sampai langsung ngomong yang enggak ke nenek gue juga, ke ibu gue juga. Untung gue masih kecil ya, kalau gue udah gedean dikit, mamangnya gue cekek. Udah tuh, dari situ dia katanya mau pulang. Ya udah, karena mamang gue juga udah kehabisan kesabaran ya, nggak sengaja yang pas lagi berantem tuh ngomong udah pengen pisah, udah sampai talak 3 pokoknya. Dia mau pulang, akhirnya dipulangin ke keluarga dengan baik-baik, semuanya diomongin baik-baik lagi, bawa-bawa barang segala macam. Udah
Nah, satu malam setelah itu, suasana rumah nenek gue tuh nggak langsung kayak gimana ya? Awalnya, gitu ya? iya, awalnya nyaman, tapi tiba-tiba tuh kayak segen gitu, buat di dalam situ segen, Drastis panas, parah banget. Itu sampai gue ngerasainnya tuh kayak gerah banget, padahal itu lagi sunyi banget, sepi gitu, gerah banget kayaknya awalnya. Dilihat dari manapun, sisi manapun itu rumah bikin orang nggak betah. Pokoknya hancur banget itu rumah. Yang tadinya nggak gitu kan. Oke lah, 1 hari, 2 hari dibiarin. Belum ada kejanggalan-janggalan yang lain tuh. Belum ada. Setiap malam juga apa ya? Pokoknya yang dari pas hari 1 hari dia pulang itu, setiap malam juga tetap seperti biasa, rutinitas jalan terus. Pas nenek gue lagi sholat, tuh kayak ada orang yang garuk-garuk di atas plafon. Dari situ mulai mulai keanehan kecil lah. Itu udah mulai ada yang garuk-garuk segala macam. Kayak tiba-tiba ada suara orang jalan yang gedebak-gedebuk di atas, lagi dangdut kayaknya. Udah tuh, udah pas malam berikutnya, malam ke-7 yang paling spesial. Dari yang malam ke-7 itu semua keluarga besar gua, keluarga nenek gua, keluarga mamang gua tuh ngumpul. Pokoknya drastis. Malam ke-7 itu langsung ditunjukin semua. Terus keluar mulai macam-macam bau dan kecoa-kecoa gitu. Dan yang paling hebohnya pas mamang gua lagi pengen isi air galon, buka rolling door isi ulangnya, tuh kuala jengking kayak apa ya, kayak tempat ngetesnya dia lah, baru pada keluar kala jengking. Kata Banyak tuh kalau jengking. banyak tuh parah pokoknya. Tuh bener-bener banyak, sampai orang kontrakan yang di sekitar situ tuh teriak-teriak pokoknya, itu Haji masih ada lagi, itu di atas loh. Itu ngampar, udah bener-bener kayak sarang binatang, gimana sih? Itu kala jengking loh, kala jengking yang warna kayak abu-abu tuh, yang lumayan kala jengking yang gede-gede. Udah dari situ, masih dibiarinin 7 hari, masih dijalanin. Malam ke-8 nenek gua tiba-tiba di pahanya yang nggak biasa korengan segala macam dikirimin tuh namanya penyakit, kalau nggak salah Brahma. Itu disembuhin sama orang bedahan sini, bisa tuh akhirnya dibalikin kan penyakitnya. Mentalnya cuman ke nenek. Malam ke-9 mental ke ikan mamang gua yang dirawat dari kecil, arwana udah gede banget dah, gede. Itu tiba-tiba lompat keluar kayak dari akuariumnya tuh, kayak ada yang ngedorong gitu. Gimana sih ikan masa bisa loncat gitu, yang awalnya di akuarium udah bertahun-tahun anteng, tiba-tiba tuh kayak langsung ngontal aja gitu, kayak gitu. iya tiba-tiba ngelompat gitu. Udah mati kan warna. 3 kucing semua berbusa mulutnya rata. 3 kucing berbusa. Kucing Dampaknya berbusa. sampai kucing-kucing. Parah semua itu dampaknya. Mulai dirasa mulai agak nggak beres, dirutinin nih ngaji yasin bukannya malah tambah adem, justru malah tambah nyelekep, makin gak betah lagi. Udah hampir frustasi dan segala macam. Akhirnya singkat cerita, udah malam ke-14 nih, udah 2 minggu sejak kejadian itu. Semua akhirnya nenek gua nggak sabaran juga, akhirnya udah kelewatan. Kalau kata nenek gua, ini nggak bisa didiemin. Semua keluarga gua itu langsung pergi ke Cirebon, ke rumah guru besar nenek gua. Nah dari Cirebon situ nyampe hari pertama cuman mandi kembang biasa, pokoknya ritual gitu, ritual segala macam. Baru nyampe hari pertama mandi kembang. Terus pas malamnya tuh semua gua rata, pokoknya 3 hari semua keluarga besar gua tuh mutih sambil dipendam di tanah. Maksudnya dipendam di tanah? Itu semua biar sihir-sihirnya netral gitu. Jadi kan kalau kita nyatu sama alam tuh, semua sihir negatif kan nggak bisa masuk. Pokoknya gue harus disuruh mutih, suciin badan lagi biar bisa lah gitu ditanganin dan segala macam. Kalau kata Pak Kiai yang di Cirebon itu, dia cuman mau main-main ini, tapi kelewatan targetnya. Pokoknya mamang gue harus mati. Kalau mamang gue nggak bisa mati, ya nenek gue. Kalau nggak bisa nenek gue, ya ibu gue. Ya udah terus tuh ke bawah sampai 7 turunan pokoknya pengen dimatiin dan segala macam. Untungnya ketolong ya, Pak Kiai bilang gini, ente kalau nggak rajin sholat sama rajin witirin amalan ente udah mati dari hari ketiga. Ini semua keluarga ente nih. Untung rumah ente udah dipagerin, tapi pagarnya tembus. Ente lengah pasti. Ada satu celah yang dia udah tahu. Dan segala macam. Ditanya dong sama nenek, emang ini dukunnya kayak gimana?
segala macam, orang mana gitu kan. Udah dilihat di Terawang dah tuh, dipuasain semuanya, ketahuan dukungnya ternyata mantan istrinya itu. Kan gue punya mamang, istrinya juga punya mamang nih. Nah mamangnya istrinya itu yang bener-bener gak suka sama mamang gue. Mamangnya ini manggil temennya lagi, nggak 1-2 dukun, pokoknya hampir 3 gitu deh, 3 dukun jadi satu, aliansi perdukun. Mohon maaf nih, udah tuh segala macem. Akhirnya nenek gua emang udah nggak kesabaran kan, gara-gara anaknya pengen dimatiin semua, dengar cicit sampai cucunya lagi tuh pengen dimatiin, yang masih di rahim juga pokoknya pengen diambil. Udah semua dibalikin, 3 hari mutih, 3 hari segala macem, balik Pak Kiai bawa apa ya, bawa peralatan lah, senjata perang buat bukan nggak ngelawan, itu cuman kayak mulangin ke yang punya, sihirnya dipulangin ke yang punya, biar tahu gitu kalau nyihir orang tuh nggak gimana, nggak baik lah gitu. Iya nggak baik. Kenapa sih harus pakai sihir? Ngomongin baik-baik padahal bisa. Istrinya semuanya padahal udah diminta apapun yang dia minta dikasih segala macam, sampai ya pokoknya mamang saya tuh sampai habis banget waktu itu ya. Sampai mobil aja dijual buat ngebelain istrinya. Nah istrinya malahan kayak ya sulit dibilangin mah, emang gitu sih. Yang ada di rumah itu segala macam dibersihin, dibikin pagar ulang. Pas pengen dibikin pagar ulang, mulainya dari kamar mamang nih yang awal mula petaka. Udah di Terawang, di ngajiin, itu tuh tembok kayak ada yang gedor-gedor. Tembok lagi ngaji, Yasin loh, ini Yasin. Ada yang gedor-gedor segala arah, nggak cuma satu arah, segala arah. Udah Pak Kiai berdiri, cuma nyepretin air kayak gini, tuh kayak orang lari ke plafon kencang banget. Wah itu hawanya tuh emang udah beda. Udah segala macam. Udah para murid Pak Kiainya juga masih terus Pak Kiai muter. Tiba-tiba tuh Pak Kiai kayak loncat tinggi banget, padahal itu lemari lumayan tinggi buat ngambil kendi. Tiba-tiba ada kendi, nggak tahu dari mana. Kendi diambil, pecah, tuh kayak ada janin bayi yang belum ini sama apa ya, pokoknya itu ada foto mamang saya di situ. Terus segala macam tuh bacain semua, masuk kamar mandi. Oh, itu saya yang nggak ngerti apa-apa aja sampai mikir ya, kayak gila tega banget istrinya gitu ke suami kayak gitu. Udah lanjut dari yang pas kendi air itu. Nah murid Pak Kiai itu kayak kayak ngedeteksi sesuatu gitu, kayak ini masih ada nih Pak Kiai, tapi di mana ya? Ente bisa tidur di mana Ji? Nah kan nanya tuh ke mamang saya, bisa tidur di mana Ji? Sini Pak Kiai. Diusap-usap tuh kasur 3 kali doang. Tuh Pak Kiai kayak langsung ngomong, ente jangan tidur sini lagi Ji, ente harus pindah Ji, jangan di sini Ji, coba diangkat dulu kasurnya. Wah benar, ternyata itu dia kayak darah tuh di triplek yang bawa kasur tuh udah ngebentuk struktur mamang saya. Pokoknya udah ada namanya juga buat mamang saya, udah sampai bin-binnya tuh sampai 7 bin disebut di situ. Gile, udah ada, udah rapih, udah wangi buat itu triplek segala macam. Terawang lagi, tembusin lagi. Nah tuh mulai tuh keluar belatung tuh dari kamar mandi. Itu belatung gitunya nggak tahu dari mana tiba-tiba ada aja gitu di tanah, kayak nampar kayak gimana sih, kayak jatuh gitu, kayak dari pohon pisang ketok gitu. Udah kan ditanya ke nenek saya mau kayak gimana, nenek saya mintanya cuma satu, nggak usah dicelakain, yang penting dikasih pelajaran, kalau bisa dimampusin. Ya walaupun itu jahat ya, tapi ngebalikin gitu. Misalnya kan oke, puasain lagi 1 hari, minta segala macam buat ngebalikin tuh sampai air semuanya pokoknya di Terawang, dibersihin lagi tuh rumah, pokoknya gak ada yang masuk kan. Tapi selalu ada suara kayak orang ngebisikin, selalu ada suara gitu ya, tetap gak hilang itu suara yang kayak gerubuk tetap ada itu pokoknya. Tapi rumah udah gak iseng yang hari ketiga itu lah. Ya kan dari itu dipuasain, dikasih semuanya, sholat pagi, pas malam jam 12 pakai ngelakuin buat ngebalikin semuanya yang ada di situ. Emang ilmu Allah itu nyata, dibalikin, tapi nggak sampai
apa ya, nggak buat ngematiin gitu, cuman ngebalikin aja nih yang dia kirim nih harus pulang ke tuannya gitu. Udah pulang 3 hari dari situ tiba-tiba ini lucu sih sebenarnya, dia kayak nggak langsung tuh ngaku. Gimana ya, dia yang ngakuin, dia yang marah. Dia tiba-tiba datang tuh ke rumah marah-marah. Mamang yang satunya lagi kayak ngebentak-bentak, lu kok berani langsung aja sini, kalau emang nggak suka segala macam cekcok. Mamang saya nggak tahu apa-apa ya bingung apa, kalau pengen ngelakuin orang jangan cara kayak gitu lah. Mamang saya bingung, emang saya ngelakuin apa? Awas lu ya, lu mati, langsung gituin. Ya mamang saya bingung, nggak pakai salaman wih, datang ke situ juga langsung pokoknya marah-marah itu. Semobil dia ada tuh, keluarga dia yang metal-metal. Ya udah tuh pokoknya dari situ udah dong. Ya keluarga saya pada ketawa secara nggak langsung dia ngelakuin, udah kita ngakuin. Ya maksudnya secara nggak langsung dia tuh ngakuin. Iya, dia yang ngakuin. Dan aduh, isyaratnya kok bisa tahu gitu. Nah itu ya, kok bisa tahu kok gitu. bisa perasaan nggak pernah bikin snap, kok tahu gitu. Ya udah kan, Pak Kiai mah ketawa-tawa aja. Pak Kiai mah ya emang udah berhasil kan. Udah nih. Dampak kayak ke mamang lu. Oh iya, dampak ke mamang gue tuh hampir tembus juga ya. Jadi mamang gue dikirim penyakit biar semua orang tuh yang lihat dia buruk, jelek, nggak disukain lah. Orang ngeliat dia benci lah. Sama alat vitalnya dia tuh dibikin keluar nanah. Benana. Pokoknya benana terus itu. Nggak berhenti. Parah. Itu pokoknya tuh mamang gue sampai kena itu. Untung cuman kena di situ. Kalau mamang gue kosong mungkin di jantung ya kali. Nggak tahu. Udah ada tuh dari situ ya bisa diambil pelajarannya aja sih Bi. Dari situ emang kita boleh percaya tapi enggak mana ya, itu tuh bonus kok kata saya, bonus lah, penjaga kayak gitu bonus. Nah, begitu kan emang setiap keturunan pasti punya. Udah dia masing-masing kayak gitu. Oh iya, langsung balik lagi aja kali ya. Iya lagi. Dari yang keluarganya tiba-tiba pulang kayak gitu, ternyata dia ngebawa lagi Bi. Dia ngirim lagi. Itu dia datang tuh cuman buat naro apa ya, tanaman dia gimana sih biar pagernya luntur gitu Bi. Dia cuman nyiramin doang ternyata. Baca duluan tapi sama Pak Kiai. Berarti ada maksud tertentu di datang dia. Sepiknya marah-marah mungkin. Nah itu, sepiknya marah-marah itu. Cuman disiramin air aqua Bi. Air aqua baru yang dibacain doang bentar nih, kayak disolawatin bentar. Dari depan rumah ke dalam rumah, depan mamang saya kebakar air. Air loh. Air putih baru dibuka. Kebakar itu air. Air kebakar. Air nyala api. Itu dari mana nggak tahu udah tuh. Nyala, bener-bener nyala, itu nyala. Udah tuh, akhirnya dari yang pas mami itu lagi, di Terawang lagi, tuh ada 4 banaspati yang keluar dari rumah nenek saya. 4 banaspati, pertama dari kamar mamang saya, keluar dari kamar nenek saya, keluarga kamar ibu saya, di kamar kakak ibu saya. Tuh keluar 4 jadi 1 di depan rumah tuh kayak matahari malam. Jadi tuh ya bener-bener terbang, gimana sih, api terbang itu. Wah kacau sih. Saksi orang kontrakan masih pada hidup, saya juga masih hidup. Terus saksi sendiri, kalau zaman dulu udah main Instagram, saya udah upload kali. Itu sayangan saya nggak pikiran buat rekam. Parah Bi, itu pas banaspatinya keluar tuh, wah itu gimana ya, udah kayak pengen dicekek-cekekin aja Bi, jadinya Bi kayak emosional tuh nggak. Siapa yang mau dicekek maksudnya? Kayak kita tuh kayak berasa digituin, berasa berasa dicekek. Emosional tuh nggak ke kontrol, pokoknya tuh emosi aja bawaannya. Udah marah-marah. Udah parah, udah kacau udah tuh, udah segala macem. Akhirnya bilang istighfar, kontrolnya gaya. Cuma ditiupin doang, pergi semua gitu. Tiba-tiba adem aja udah hilang dari situ, segala macem hilang. Bapak kayak bilang 1 malam pemutihan lagi, makan nasi putih segala macam. Mutih, puasa mutih berarti ya? Puasa mutih bisa hari. Udah dibalikin buat mamangnya yang kedua yang masih marah. Yang satu kan udah lumpuh. Mamangnya siapa? Mamangnya istrinya mamang saya. Oh. Jadi kan iya, istrinya memang iya. Nah iya, kan mamang yang satunya udah kalah nih. Kayak udah lumpuh lah. Mamang mantan istrinya. Mamangnya itu. Iya. Iya. Ya, kan ada 2 nih mamangnya. Udah yang satunya
Yang paling sebenarnya tuh memang yang keduanya sekarang, kalau kata dia mah ya emang benar-benar gak bisa jalan Bi. Ngomong aja gak bisa, kayak orang stroke aja gitu. Kayak orang gimana ya, udah aja gitu, mulut manyun, mengkor, tangan gitu. Ya orang stroke gitu, gejala stroke gimana sih, udah segala macam. Tiba-tiba ada nyebut nih jadinya. Udah pokoknya mantan istri mamang saya tiba-tiba datang lagi bawa anaknya, katanya nggak kuat ngurusin, alibi lagi. Tetap dia datang ada maksud, tetap itu masih ada guru Pak Kiai untuk langsung dibaca lawan, jangan disuruh masuk Ji, dia bawa sesuatu itu. Udah segala macam, anak diambil, udah suruh pulang, nangis di depan rumah, nangis kayak orang gila. Anaknya Itu mantan istrinya minta masuk, nangis kayak orang gila pokoknya itu dia. Nangis aja itu orang. Wah, udah heboh banget itu orang pada ngeliatin mulu pokoknya. Udah kayak orang dia paling tahu, kejer banget itu, nangis sampai kan kulit dia emang putih ya, identik putih. Udah dia nangis sampai mukanya merah kayak gitu, sampai segan kayak gitu, cuman buat masuk buat masuk pagar dong tuh, cuman minta buat masuk. Nah kan kalau masuk kan tinggal masuk ya, nggak ada yang larang juga. Dia nggak assalamualaikum nggak apa, tiba-tiba datang nangis kayak gitu, mulangin anak, tiba-tiba lari malam-malamnya sekeluarga dia datang lagi tetap. Nah ini sebelum mamang yang terakhir kali nganterin dia ke situ stroke, itu mental kayak nggak jelas gitu, gimana sih, kayak tiba-tiba mau duduk kayak langsung kejengkang aja gitu, kayak orang mau kejengkang mental gitu. keluarga dari dianya. Kayak yang mamangnya itu tuh, yang itu kayak kejengkang, tiba-tiba langsung gitu-gitu lagi, kayak gimana ya, orang nahan, gimana sih orang nahan. Itu setelah udah dipagarin kali rumahnya. Setelah udah dipagerin, udah jernih itu. Bentrok gitu ya. Bisa jadi Bi. Kalau pokoknya gitu dah, bentrok ilmu kayaknya tuh dia di. Itu kan kita nggak ngeliat juga ya. Iya. Jadi kan cuman kayak ngeliatin dia kayak orang gila gitu. Kok dia gitu-gitu, ngapain? Dia tuh lagi nahanin. Pak Kiai ketawa aja Bi, senyum, kayak senyum jahat gimana sih? Muridnya juga pada aja ngaji lagi. Tiba-tiba tuh dia kayak teriak sendiri. Gue balas lo, gitu. Teriak tuh. Gue balas lo. Jangan kira gue kalah. Maten pokoknya lo anjing. Keluarga itu semua keluarga dia nggak pamitan lagi. Pulang. Istrinya tiba-tiba datang lagi sendiri lagi. Katanya mau ngambil anaknya. Udah kan dikasih segala macam tuh buat perbekalan anaknya juga. Minta baik-baik. Kalau emang ada salah minta maaf segala macam tuh, nenek saya juga minta maaf kan. Mau gimana pun itu pernah jadi darah dagingnya mamang saya. Udah akhirnya kan keluarga lah, keluarga ya. Namanya bapak ngeliat anak, udah gitu cewek Bi. Kalau anak itu, kalau bapak ke anak itu sampai kapanpun nggak ada putus bekas anak gitu. Tetap anak. Udah kan mana baru 9 bulan apa udah setahun ya. Pokoknya baru bisa jalan sama ngomong dikit. Sedang-sedangnya butuh dirawat. Mamang saya nggak tega. Udah bilang kalau nggak bisa ngurusin, udah biarin tinggal di sini. Tetap di sini. Akhirnya dibawa. Nggak lama tuh si upload status Facebook apa macam tuh. Pokoknya di Facebook memang saya ngeliat sama empatnya karyawan ini nih yang lama tuh emang kenal kan ya sama. Udah ngeliat tuh kayak mantan istri mamang saya Bi. Iya. Udah kan main Facebook, pokoknya segala macam, upload foto anaknya. Nggak apa-apa, mungkin sekarang kalau yang saya ingat gitu ya, pokoknya intinya nggak apa-apa. Kali ini selamat, pokoknya pasti mati gitu. Intinya dari situ udah mulai status aneh tuh, nggak bakal dibiarin satupun dari keluarga situ. Itu yang dibilang sampai 7 turunan dari band itu kan dibikin mampus. Gak ada pokoknya keturunan dari situ. Jahat banget. Parah Bi. Udah tuh dari situ. Pokoknya Pak Kiai tuh selalu bilang, alhamdulillah ente pernah ada misi badan, alhamdulillah ente pernah ada ngaji-ngajian, alhamdulillah keluarga ini juga lumayan. Dibilangin, untung ibu ente orang lumayan gitu, maksudnya kayak ada ngaji gitu Bi. Iya, mungkin punya keturunan juga lah ya. Lumayan. Ini kalau ente nggak punya backingan, semuanya tadi panas pati ke kamar ente udah nggak ada di sini. Nggak bisa kita duduk kayak gini.
mungkin Umi ente juga nggak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi, mau ngomong aja susah. Itu kayak dari situ tuh astagfirullahaladzim, itu yang saya rasain tuh emang gimana ya, saya juga bingung itu kok bisa kayak gitu tuh, tapi emang nyata saya ngerasain dan pengen ngeliat Banaspati kan. Gimana sih anak-anak muda bego bi, SMP yang baru-baru SMP gitu kan, ngeliat kayak gitu kan kayak wow keren banget, kok kata saya keren padahal itu serat. Itu Banaspati di depan mata saya tontonin. Kalau saya gede bi, lumayan sedeng, kayak bola apa ya, kelapa, batok kelapa yang dibakar. Bakar kayak bola api, Iya, bola api itu gitu ya? percis kayak gitu, cuma terbang ada 4 biji. Itu juga terbang 4 bijinya enggak gitu bi, baris, rata baris gitu. Wow, itu kompak. Nggak tahu saya juga bi. Udah kemarin untung udah dibuang, udah kelar semuanya ada tuh, rapi, macam. Sekarang akhirnya nggak pernah Si balik. mantan istri lah. Oh iya, si mantan istri udah nggak pernah balik, udah nggak pernah mau tahu. Mamang saya juga nggak mau tahu sama dia, tapi peduli dengan anaknya. Setiap bulan jadinya kan dikasih. Iya. Ya tetaplah buat anak cewek kan, masih kecil, masih butuh diurus sama bapaknya, tapi emaknya agak gitu. Udah akhirnya dibiarinin, dibawa segala macam. Tapi mamang saya pernah bilang bi, kalau emang nanti lu nemuin suami tapi nggak mau ngerawat anak gua, pulangin ke sini, gua yang ngurusin. Mamang saya selalu bilang kayak gitu. Akhirnya udah segala macam ngurusin, percayain, udah cerai nih, udah nggak ada urusan, tapi tetap ke anak kan, hak asasi anaknya tuh gue pengen diambil ke mamang saya, tapi dia ngotot nggak mau, katanya saya bisa. Nah, udah akhirnya dibiarinin dia terus 6 bulan segala macem. Dari situ kayak udah lost kontak gitu bi, keluarga saya juga udah aman, udah nggak ada aneh-aneh tuh segala macem. Mamang saya jadi makin gimana ya, sembuh lah pokoknya dari yang penyakit yang dikirimin tuh, sembuh. Semua nenek saya juga sembuh, udah emaknya hilang. Mungkin semuanya untung mentara ke hewan bi, fungsinya hewan di rumah itu tuh. Jadi yang agak goib-goib gitu, yang nggak senang sama kita, yang dikirimin mental semua ke hewan bi, hewan duluan jadinya mati kan tuh, biara kucing lagi. Tapi alhamdulillah semuanya jadi baik, normal bi, Kembali normal. Itu Kembali setelah normal. udah dibersihin semuanya tuh. setelah dinetralisin semua itu, setelah semuanya. Pokoknya Pak Kiai hampir sebulan itu di rumah nenek saya. Hampir sebulan. Hampir sebulan dari kejadian 2 minggu yang ekstrim itu tuh. Dari kejadian 2 minggu. Yang ekstrim itu dua minggu belum ada Pak Kiai itu. belum, Pak Kiai masih belum ada kepikiran nenek saya buat ngajak semua pergi ke sono, belum. Itu masih dirasain aja dah, masih dibiarinin normal. Udah 3 hari kata nenek saya udah keterlaluan, akhirnya berangkat Cirebon semuanya. Udah tuh dari situ Pak Kiai pamit, semuanya udah dipagerin, udah rapi, diisiin semua kan tuh semuanya, badan yang dari situ biar aman, biar ya gimana ya, namanya orang nggak suka sama kita pasti ada aja. Jadi diwanti-wanti kayak gitu, jaga ucapan juga. Akhirnya kayak gitu Pak Kiai pulang, semua kembali normal, aman. Usaha mamang saya bangkit lagi, dia bangkit lagi, sekarang punya istri lagi yang lebih pokoknya dari dia. Itu nyata, saya juga yang jadi saksi pernikahan dia juga. Pokoknya nyata, dia nikah lagi, punya anak lagi, normal aja udah semuanya. Ada satu sepenggal cerita yang ketinggalan, dikit dong ini ya, gue coba-cobain dikit. Jadi tuh sebelum mamang gue nikah sama istrinya tuh di Terawang sama Pak Kiai punya maksud tertentu, karena mamang gue emang udah yakin sama dia segala macam, coba dijalanin buat ngerubah akhlak istrinya biar bener hidup bersama sampai tua. Kalau kata Pak Kiai itu orang emang udah niatan dari pertama cuman pengen harta mamang gue, cuman ngarepin warisannya, cuman ngarepin yang ada di mamang gua. Pokoknya semua banda-bandanya tuh cuman pengen dimanfaatin sama dia. Makanya dari yang sebelum berantem gede sampai kayak gitu, itu sebenarnya mamang gua udah pengen dimatiin, tapi selalu ada cara mamang gua tuh lolos, kayak diselamatin aja gitu tiba-tiba. Alhamdulillah Allah selalu ngelindungin gitu. Iya bi, alhamdulillahnya gitu. Karena mamang gua kan emang sholatnya getol, nggak pernah ketinggalan dah. Sekalinya pun ketinggalan itu pasti dia ada urusan, langsung dikerjain sholat. Witirannya juga kuat,
segala macem. Udah untungnya kata pakai gitu, untung ente masih ada yang selalu nyamatin. Padahal itu di setiap harinya, yaitu menjelang hari H itu udah ditaruhin air biar nurut, air yang buat takluk biar mamang saya iya aja segala macam, udah digendam, udah di apa ya, pokoknya biar ngerasa itu istrinya paling cantik gitu Bi. Udah dikirimin kayak gitu tetap nggak masuk. Untungnya alhamdulillahnya tetap dibukain jalan sama Allah. Udah ditaruhin racun segala macam tuh makanan, selamat mamang saya lepehin segala macam. Makanan sebelum hari H tuh katanya pahit, nggak dimakan. Akhirnya mamang saya makan nasi goreng itu tuh, ya udah jadinya kayak gitu Bi. Alhamdulillahnya ternyata tuh dia nikah apa ya, emang ada maksud tertentu dan tujuannya buat ngebiayain ponakannya yang lagi kuliah. Itu terus keluarganya dia juga maaf nih, bukannya gimana ya, tapi emang agak menengah ke bawah, agak kurang tapi hidup maksain gitu. Jadi lebih besar pasak daripada toreng gitu. Pokoknya nggak lama dari itu ya itu kejadian besar tadi dimulai. Hari H puncaknya tuh Allah tuh benar-benar kayak ini loh, dia aslinya kayak gini loh. Jangan apa ya, terpesona sama fisik. Ya fisiknya emang gemulai lugu kayak orang nggak punya dosa. Emang cakep orang orang putih-putih tulen gemes-gemes gitu kan. Hatinya busuk. Dia cuman pengen harta doang. Dari awal tuh dia nggak pernah sayang sama mamang saya. Tapi dia lakuinnya itu biar dapat cuan lah buat ponakan-ponakannya. Intinya ini mantan istri mamang gua mau nikah sama mamang gua tuh cuman karena harta, dan mamang gua juga hampir mau dibikin mati biar dia dapat warisan, tapi selalu gagal. Alhamdulillah selalu dilindungi mamang gua. Intinya ya mamang gua pengen dimatiin tapi selalu gagal. Walaupun udah diracun tuh makanan nggak pernah masuk. Alhamdulillah Allah selalu, alhamdulillahnya itu Bi, selalu ngelindungin ya. Bener. Alhamdulillah Allah selalu ngelindungin. Itu dia. Udah itu aja apa? Udah kayaknya yang bisa saya sampein sedikit lah buat berbagi sama temen tuh. Intinya jangan lupa sholat bener-bener ngejagain lu men. Ngelindungin ya, Allah selalu ngelindungin orang-orang yang selalu menyembahnya. Bener. Lu sholat sedikit juga lu selamat. Walaupun nggak selamat banget, intinya tuh lu selamat. Oke. Itu. Oke, tadi kan lu udah cerita panjang lebar ya, udah cerita semuanya. Gue mau nge-review atau nanya-nanya nggak apa kan? Nggak apa-apa. Kan sebenarnya permasalahannya itu nggak terlalu besar gitu kan? Nggak terlalu besar. Itu sampai berujung. Waduh, itu. Iya, sampai permasalahannya nggak terlalu besar tapi ini yang Dampak gede banget gitu. Ini yang gue mau tanya tuh, awal yang ngerasain itu siapa sih? Awal ya tetap kembali ke nenek emang agak bisa Iya. tapi bisa gitu doang, ngerasain kayak udah nggak bakal nggak beres, ngasih tahu ke mamang saya segala macem, diomongin baik-baik tapi tetap dijalanin. Akhirnya bener meredup. Dampak yang pertama kan nenek lu. Kok bisa nenek lu nggak ke mamang lu? Nah itu dia. Jadi kalau kata Pak Kiai itu mental. Yang harusnya ke A malah ke B. Gara-gara nggak bisa masuk nih yang A, jadi dia ke B. Kebetulan mamang saya emang rajin banget sholat, pikirannya tetap terus. Ada keturunan lah. Ada. Ya, tadi lu cerita kan backgroundnya lu sebenarnya ada. Emang itu. Orang-orang bisa lah. Benar. Ya. Nah, Itu. dan dampak itu semua keluarga lu apa? Kan lu bilang tadi banyak orang yang lihat tukang jengking tuh. Dia dampaknya tuh cuman keluarga lu doang apa gimana? Itu dia emang bener-bener jahat. Kalau kata saya gitu ya, dia bener-bener pengen niat emang pengen matiin. Jadi bukan keluarga saya Bi, yang ngontrak orang sekitar rumah nenek saya itu ngerasain semua, jadinya semuanya tahu, ngerasain. Berarti semuanya yang ada di lingkup di situ jadi kena. Oh berarti
rumah lu itu rumah nenek lu itu punya kontrakan yang dekat gitu dari rumah Deket, sendiri. ada nyambung kayak gini kan, kayak yang di rumah nih nyambung. Itu semua orang kontrakan ngerasain Ngerasain semua. juga. Ngerasain. Kalau dipikir-pikir nggak ada keturunan apa-apa, darah aja beda, tapi kena, kayak ngerasain, tahu gitu. Berarti ngembet karena mungkin Deket kali. dekat dan ini ya apa nyamber gitu. Misalnya Iya, serumah kan, iya, tembok. apa mungkin tembok gitu kan cuma Iya. di beda tembok doang. Ngerasain jadi semua rata. Gila ya, maksudnya orang nggak ada hati nuraninya loh gitu. Parah. Maksudnya udah nggak ada akal sehatnya kalau kayak gitu. Udah tega banget gitu. Parah. Tapi dan gue nanya lagi, itu kan tadi lu bilang nenek lu itu ngajak ke Cirebon ke rumah guru besar. Emang dasarnya nenek lu juga punya guru juga gitu. Apa gimana? Jadi gini, kan nenek keturunan Bugis, Ya. asli orang Semarang. Jadi bapak nenek itu emang Bugis. Nah dari bapaknya nenek ini ngepesantrenin nenek di situ, di rumah Pak Kiai ini. Segala macam, belajar ilmu hikmah lah pokoknya. Semua tuh ilmu hikmah nenek saya dapetin di Cirebon, ke rumah Pak Kiai Al Ghazalinya. Dah akhirnya di situ kan nenek saya agak bisa, dari semua keturunan adiknya tuh semua kan di situ. Jadi belajar ilmu hikmah juga, tapi bukan buat spiritual, jadi kayak cuman buat ilmu hikmah hidup. Iya. Ya jadi kayak gitu, kayak cuman buat ngobatin orang, nggak buat jahat-jahat. Jadi dapetnya dari situ. Kan tadi kan lu bilang ada kalajengking, Iya, ada itu dia. ini itu. Itu Betul. yang ngelihat semua ya berarti. Yang ada di sekitar situ, makanya orang kontrakan tuh sampai teriak-teriak. Orang kontrakan juga Teriak-teriak Iya. di itu di mesin air isi ulang, kalau jengking nggak habis-habis. Kayak turun lagi itu Pak Haji di tembok masih ada, kayak ngerayap aja. Kali jengking di tembok logika nggak bakal nempel. Kalau jengking nempel Iya. gimana ceritanya? Oh, Sampai ke atas Iya. atas. Oh itu kalau jengking kayak hujan di, kayak gimana sih, kayak tiba-tiba jatuh depan mata, klepak tuh langsung pada pas dibuka tuh kayak langsung pada itu buntutnya udah pada naik gitu kan. aduh. Gila sih, maksud gua Wah, kok itu kacau sampai banget. itu bener-bener udah niat banget. Niat gitu. banget. Kamar mandi mamang saya penuh belatung. Kamar mandi Gila. tuh di lantai tuh kayak orang ada yang nebarin tuh belatung hidup. Parah sih itu. Bau banget dah itu asli. Menurut gua itu sih apa pengalaman yang sangat, kalau apa menurut gue sih itu pengalaman yang sangat gila sih maksudnya. Parah, Bi. Kenangan Sampai hidup. iya itu nyata dan lu ngalamin sendiri. Waduh, Perjalanan hidup gila itu asli, ilmu Allah ternyata, tapi dia salah gunakan waduh. gitu. Itu lu pada saat itu lu ke SMP ya? SMP, Bi. SMP. Baru masuk SMP. Baru masuk SMP itu lu apa yang lu lakuin di situ? Sebagai anak SMP pada umumnya ya tengil-tengil dikit gitu Bi. Ya. Kayak saya nganggapnya itu ilmu, wih keren. Padahal kalau saya tahu itu saya bisa mati. Iya. Oh berarti lu emang gak mikir kayak gini? Ya nggak mikir aneh-aneh saya Bi. Saya cuma nyaksiin aja udah. Kalau dampak dari orang tua lu? Orang tua alhamdulillah nggak kena apa-apa ya, aman. Yang itu akhirnya yang masuk ke nenek saya mamang saya cuman itu aja Bi, yang berahma kecil lah, Ya tapi nggak sampai parah. niat dia tuh mau semuanya dimatiin. Semua ya dimatiin. 7 turunan cicit, pokoknya sampai cicit cucu cicit lah matiin semua. Lu- Rata dari atas. Lu ngerasain apa sih? Saya alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa Bi. Tapi emang ngerasain tuh hawa cuman nggak betah, badan nggak enak, kayak panas dingin aja. Semuanya tuh, semuanya. Semuanya. Ngerasain Yang ada kayak di situ kayak gitu. Tapi kirain keluar dari rumah biasa, enak. kayak hawa plong. Tuh rumah kalau datin dari jauh kayak hitam banget, padahal warna rumah putih. Kayak kita ngeliat itu hitam banget, nggak enak banget, kayak kumuh aja gitu. Kayak gimana sih, sumpek lah. Udah gak nyaman, gak macem. Udah nyalain kipas satu, itu kayak orang berapa? 100 orang dalam ruangan kayak gini nih, ngap. Berarti sumpah banget ya. Ngap banget itu. Padahal cuma sendiri, ngap. Biasanya tidur enak gitu ya. Tuh di rumah nenek ini enggak bisa. Gila. Kacau. Itu dampak mamang lo itu apaan aja? Tadi mungkin ada yang belum lu sampaikan. Dampaknya apa aja? Dampaknya itu semua piaraan dia mati. Ya. Terus akhirnya dia lengah satu ke alat vitalnya itu Bi. Iya. Terus apa lagi? Warnanya udah sih yang ini kayaknya itu doang dia. Itu aja. Sama mimpi buruk sih sering Sering mimpi. sering ngigo aneh-aneh. Sering aneh. Dan
yang disuruh Pak Kiai itu apa aja sih ke keluarga saya. Iya. Yang pertama ya itu semua pusaka nenek semua dimandiin lagi, disuciin lagi buat ngejaga. Kalau kata Pak Kiai ngamalin ini surat 1 Al-Quran tuh ada suruh mutih, bersihin badan semuanya, dan ada yang ini sama nyiapin apa ya namanya, saya lupa apa sih itu yang buat itu, pokoknya buat ritual lah. Iya. Sama beli tasbih Kita harus 99, nggak lebih dari 100, nggak boleh kurang nggak boleh lebih. Itu harus dari benar-benar batu, bukan dari keramik, bukan dari apa, harus dari batu. berarti emang udah Disiapin buat perang, Iya. buat balikin. Itu mamang lu pernah nggak kayak disuruh, kan setahu gue ya kalau orang yang sampai itu katanya nggak boleh tidur di kasur, Iya, nah tapi mamang saya tidurnya di tetap di kasur. tetap di kasur, Dia tetap nekat. nggak Katanya kan nggak gitu. Kalau apa ya? Kalau santet tuh kalau kata Pak Kiai terbangnya segini, Bi. Santet nggak pernah bisa ngelihat ke bawah. Dia bisa ngeliat ke atas, nggak bisa ngeliat ke bawah. katanya begitu. Iya, dia selalu terbang segini, nggak pernah lebih, pokoknya segini. Jadi tuh kalau kita tidur sama alam, ya emang selamat karena dia emang nggak bisa ngeliat ke bawah gini. Dia nggak bisa ke bawah, dia bisa lurus ke atas gitu bisa. Kalau ke bawah nggak bakalan dia. Makanya orang dulu kan bilang kalau nggak mau kena santet tidur di tanah, Iya. nyatu sama alam. Ya emang karena Tidur dia nggak di bisa, jin lah ya, tanah. nggak bakal bisa ke bawah. Dia tuh selalu ke atas. Makanya kalau kita tidur tinggi kayak gini nih, ya Kena. resiko. Itu tadi lu bilang sampai dipendem ya, sampai Wah, dipendem. iya, Itu iya, gimana iya. maksudnya? Lu dipendem dikubur apa gimana? Itu menarik ya, karena umur segitu loh, SMP yang nggak ngerti apa-apa, cuma ngerti kebal doang waktu itu, kayak kebal, mikir nggak aneh-aneh. Itu disiapin lahan sama Pak Kiai di pondok pesantrennya, pokoknya di pondoknya dah, pendoponya dia tuh padepokan dia, segala macem, disiapin lahan. Kan saya waktu itu hampir berapa, 15 orangan dah, Iya. semua keluarga Satu besar. keluarga lah, kalau Mm-mm. besar lah. Keluarga besar ngikut semua rata. 1 hari malam di situ. Besok dari pagi habis sholat subuh tuh sebelum matahari terbit udah dilakuin tuh, Bi. Kayak udah disiapin, emang lubang-lubangnya udah disiapin. Saya Satu masuk orang satu. satu orang satu Itu rata. begini apa tiduran? Diri. Kita di dalam tuh kayak duduk, Bi, Kayak duduk. tapi leher segini udah dipendam segala macam. Itu selama berapa? Itu kurang lebih bentaran kayaknya, Bi. Habis maghrib apa habis isya ya? Naik udah pokoknya. Cuman dari habis subuh sampai habis isya kayaknya. Naik udah Dari abis subuh. sampai habis isya. Ini seharian dong. Seharian ya. Itu seharian, nggak ada sebentar dong. Pokoknya malam ketemu malam. Malam ketemu malam. Pokoknya kacau. Itu harus ngelakuin itu harus. karena mungkin lu udah dibilang udah parah kali ya, Parah, udah ngelakuin. Mungkin itu salah satu syaratnya ya. Benar, dari Bi. Pak Kiai gitu ya. Kalau saya nggak ngelakuin, mungkin saya udah nggak ada di sini. Kan bisa mental ke saya. Iya. Dia benar-benar niat soalnya. 7 turunan kan. 7 turunan dari engkong saya pengen matiin semua. Biar nggak ada lagi tuh keluarga gitu. Terus segala macem kan. Itu pokoknya pas dipendem makan nasi putih sama air segelas segini, Bi. Nggak boleh lebih puasa. Siang-siang Itu muti ya? muti, Bi. Siang-siang kan mata doang gini. Wah, ilah panas banget, Bi. Tapi lu dikasih makan enggak? Makanya itu dari pas habis sholat subuh sahur sekalian, jadi puasa, bener-bener di situ puasa sehari. Itu Sekeluarga, Bi. sampai lu bela-belain ngelakuin itu Iya, ya. semuanya kan emang ngikutin nenek, ngelakuin itu. Kalau untuk yang belatung yang untuk belatung itu di bak mandi apa gimana sih? Kalau buat belatung itu pertama ibu saya yang lihat, Bi. Bentar. Kayak dia tuh emang pengen ke kamar mandi, Iya. ya kan? Kamar mandinya emang dekat kamar mandi saya. Udah buka, histeris, Bi, langsung teriak kayak apaan ini, wo? Itu lantai udah bener-bener kayak ditaburin. Ada nggak banyak, Bukan di bak mandi. bukan di lantainya, Waduh. kayak keluar dari solokan air gitu, Bi. Itu banyak, bener-bener banyak itu belatung, bau ampe, Bi, bau bikin orang nggak betah pokoknya. Itu kan iya, maksudnya kita ngelihat aja udah jijik, apalagi ini bener-bener nggak betah. Iya, berarti kan. bener-bener jijik banget itu. Nah, itu yang tadi lu bilang pas di balik tempat tidur mamang. Wah, itu gila sih, maksud gua niat banget gitu. Parah, itu spesial sih.
ternyata dari yang pas dia 3 hari nggak keluar itu dia nyiapin itu semua, ditanam-tanemin tuh banda-banda dia kayak kendinya segala macam tuh dia udah siapin air-air. Iya berarti tuh udah persiapan dari awal nikah mungkin ya. Bener. Mohon maaf nih bukannya gue ngompor tapi emang udah niat. Iya, emang niatnya udah emang niat. udah situ. Jadi kan tadi lu bilang emang nikah sama mama lu aja. Pengennya harta. Iya. Warisan. Jadi mungkin pengen dibikin meninggal, terus abis itu warisannya buat dia. Nah itu niatnya seperti itu Bi. Kan mama saya nggak ada, jadi dia nerusin. Gila, juga sih. dibawa kasut 7 nama bin lengkap Bi. Wah, 7 nama bin. Gila. buset, Bukan 1 engkong doang, 7 engkong dibawa. dia sampai tahu. Tahu. Kan orang gimana sih? Kagak pernah cerita dong kita. Nih keturunan gua dari sini. Ya Jarang. mungkin cuman orang tuanya doang yang Iya, tahu, ya. jarang. Sama neneknya atau apa. Ini kan Ini dia sama 7 engkong Wah, yang iya. udah meninggal lama kan kok tak Tahu. tahu gitu. Berarti Iya. kan emang dia Lengkap itu. iya dia udah Niat itu. Dia- Pas banget. dia emang keluarga bisa gitu. Ya, mamangnya 2 orang itu emang bisa praktisi gitu dah. Iya. Kayak buat ngobatin dukun gitu dah. Oh, jadi Dia emang ajarannya bukan Islamiyah. Dia agak belok. Jadi berarti kisah ini bener-bener gila sih, nyata menurut gua. Mungkin banyak yang udah ngalamin gitu kayak begini, tapi menurut gua ini nih cerita di podcast ini nih, misalnya di channel gua gitu, maksudnya first gitu, cerita kesantet satu keluarga, maksudnya wow ini bener-bener gila. Kagak sampai, maksudnya dia nggak meninggal aja, alhamdulillah gitu. Iya benar. Itu yang paling alhamdulillah. Nggak ngapa-ngapa udah alhamdulillah aja dah. Iya, jadi itu lu selama 1 bulan. 1 bulan jadinya. 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Jadi dua minggu itu lu ngerasain, 1 bulan itu lu Mutih. mutih sambil Ngebalikin. Iya. Tuh Inti perawanan gitu. bukan ngebalikin, mungkin ngebersihin kan? Ngebersihin, ngebalikin ke orangnya lah yang Iya. ini. Jadi 2 minggu itu lu ngerasain, sebulan itu lu gimana caranya Bangkit. buat ngebersihin Iya, gitu. bener Bing. Netralin lagi. Netralin. Dan itu kan katanya kan ngebalikin tuh. Itu mungkin ya yang seperti lu tadi bilang misalnya mungkin bukan yang ngebalikin ya, Pulangin doang. ya apa ya, itu punya siapa dan balik lagi Ke siapanya? Iya, ke yang saya- punya. Iya Iya. bener. Kan itu dikirim dia. Makanya dipulangin lagi. Udah intinya gitu. Nggak dibales kok. Nggak dibales. Intinya saya baik. iya, intinya berarti dia yang siapa yang berbuat keburukan dampaknya Ke dia. Karma Israel. iya, Bener nyata. balasan lah ya, Balasan dia nyata. ya Oke. waduh gila sih nih gimana nih menurut lu nih? Wah gila banget sih. Gue nanya lagi nih, Oke. banyak sih yang mau gue tanyain. Intinya dia itu skip gue anjir. Kan tadi lu bilang apa ya? Oh iya, untuk kiainya itu dia sendiri aja apa gimana? Oh iya. Pak Kiai nggak sendiri. Memang udah disiapin buat perangnya. Jadi dia ngajak muridnya 3-4 orang. 3-4 orang. Jadi dia berlima di rumah nenek. Berarti sebulan itu di rumah nenek lu, bukan di sini kan? Bukan. Bukan. Ada. Oh, jadi ini gue lagi di tempatnya dia nih. Lagi di tempat Ekal, jadi gue santronin nih. Berarti itu kejadian di rumah nenek. Di rumah nenek. Dulu tuh masih nyatu semuanya. Masih. Dulu masih di sono. Sebelum rumah ini dibangun emang tinggal ibu di sono. Jadi kita di sono semua kan. Iya, jadi tuh kiai itu tinggal di situ Di selama situ juga. sebulan. Nah itu yang muridnya itu emang nggak pernah berhenti Bi. Habis sholat subuh tuh dia langsung jikiran segala macam, sholat duha di situ, jikiran lagi sampai zuhur, jikiran lagi sampai asar, jikiran lagi sampai maghrib, sampai sisa udah baru stop. Bener-bener segitunya, saking ingin ngebalikinnya. Kalau kata Pak Kiai ini mah emang gede Bi, bener-bener niat, ini kuat. Berarti nggak satu dukun. Iya banyak bisa dong. jadi Bi. Dia Banyak niat, dong. pokoknya dia niat. Cuman yang deket Terawang tuh mamang dari ini nih, yang 2 dukun ini nih. Berarti Yang gini, paling depan. Iya. Kan tadi kan juga bilang itu kocak sih sebenarnya. Pas dia ngerasain dampak apa yang dia perbuat gitu kan. Bisa kan Itu balik jelas lagi sih. ke dia tuh, Iya. ya kan? Kok dia tiba-tiba marah-marah? Itu dia, nggak jelas. Itu kan marah-marah dan ternyata itu dia
ada sesuatu juga. Berarti setiap Maksud. dia datang tuh ada maksud. Ada maksud. Setiap dia datang ada maksud, setiap dia datang ada maksud. Nah, intinya buat ngelemahin pagar. Intinya. Terus secara nggak langsung dia ngebuka Benar. aibnya dia sendiri sih. Iya, Itu orang bodoh Bi, kok kata Iya. saya Bi. Gila sih. Dia ngelakuin, dia marah-marah. Lah, Lu ada curiga nggak ke dia gitu? Dari keluarga lu nggak ada curiga sama sekali kan? nenek sih. Nenek udah bilang jangan ditemuin udah. Mau dia kayak gimana juga jangan disuruh masuk. Nggak, maksud gua dari awal itu keluarga lu ada yang curiga nggak kalau itu perbuatan dia atau gimana? Oh, pertama enggak Bi. Pertama Enggak. enggak, kayak biasa kan. Ah, masa iya? Kan mamang saya pernah main ke Bandung. Iya. Nah, jadi dia kayak kenalan sama mamangnya dia tuh yang itu emang orang bisa, praktisi, dukun gitu, apa sih, dukun sembur lah, Iya. bisa, jadi tahu. Nah, otomatis langsung mikir ke situ. Siapa lagi kita bisa ada masalah kayak gini? Ya udahlah, dibiarin aja. Iya, tapi nggak ditegur kan? Enggak, dibiarinin aja. Dibiarin aja kan? Sampai 2 minggu itu tuh. Nah, tiba-tiba pas habis kejadian itu, Nggak sabar, langsung ini udah kelewatan, langsung pergi Cirebon semua ada tuh ke rumah guru besar. habis kejadian udah di iniin semuanya, dia datang lagi. Iya, Dia datang dengan ngamuk-ngamuk. iya ngamuk-ngamuk sambil nganterin anaknya. Niatnya sama, buat ngelemahin lagi. Gila gitu, dia nggak nyerah loh. Iya. Yang saya paling ngerasain itu Bi, pas Pak Kiai nyiramin botol aqua ke seluruh Iya, rumah. itu bingung gue. Maksudnya kok kebakar, itu air loh. Air putih bener-bener cuma diselawatin dikit. Itu air disiram dikit-dikit, keluar api di depan ke kamarnya. Gila. Air nggak logika. Ini sih, ini yang dibilang ilmu Allah nyata. Bener. Apa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, itu karena itu Karomahnya itu. Iya, Itu karomahnya, maksudnya ilmu Allah sangat luar biasa. parah. Dan alhamdulillah gitu, mungkin pakai itu emang orang pilihan gitu. Dan Penolongnya. ya emang udah perantaranya Allah buat nolongin keluarga lu ya. Iya benar Bi. Ini gimana nih menurut lu nih? Ini wah Gila, kacau Boy. sih. 7 turunan loh Boy. Oh, Bukan parah. 1-2 orang, 7 turunan. Turunan mau di Sampai yang di balang apa di dalam cabang bayi mampus. Iya, harus itu. Harus. Oh, parah. Dan dampaknya pun waduh, Semuanya ngerasain. semua yang ngerasain sampai orang Yang ada di sekitar tabrakan. situ. Jadi kan Gila. gila gitu. Ini menurut lu gimana nih? Serem kah atau apa? Komen di kolom komentar. Menurut lu kalau gue sering ngadain cerita serem kayak gini gimana? Kalau misalnya menurut lu keren, kalau misalnya menurut lu seru atau lu menikmatinya, tulis di dalam komentar. Lanjut. Kok kata gue seru sih Bang. Ini kan kita kayak berbagi cerita Iya, aja ya. gitu. Biar lu semua tuh tahu pengalamannya orang-orang Iya, pengalaman semua orang yang lah. pernah dirasain. Mungkin ini sih menurut gue video ini buat pelajaran juga mungkin ya. Pelajarannya banyak yang bisa kita ambil. Jadi semau kita kayak gimana pun, intinya nggak usah lah kita berbuat jahat sama orang. Bener Bi, itu dia. Mau kita disakitin kayak gimana pun, Biarin atau aja. apa, iya. Biarin aja. Untungnya alhamdulillah keluarga lu juga nggak apa namanya, nggak dendaman gitu kan. Wah, alhamdulillahnya itu, Bi. Nggak dendaman, nggak. Kalau keluarga lu dendaman, habis mungkin bisa. Mungkin ya kan? yang ada tuh nggak kelar-kelar Iya. Bi, perang terus yang Iya, ada. bingung juga kan kalau misalnya masalah ini nggak bisa di soalnya Iya, tak nggak kasat mata. kelihatan. Iya, nggak kelihatan, nggak bisa dilaporin polisi, Bener. nggak bisa ini. Pelajaran yang bisa kita ambil tuh, jangan pernah kita benci sama orang sampai segitunya gitu. Bener. Apalagi yang pengen ngebunuh kan. Iya, sampai niat ngebunuh dan sampai niat zolim gitu, tak kasat mata, mainan kacau. halus lah gitu. Mendingan kalau menurut gue, kalau misalnya ada masalah Ngomong diomongin baik-baik. Iya, bener. daripada lu, wah itu dampak kan ke dia juga. Wah, bener Iya kan? banget. Balik lagi ke dia. Iya, dampaknya ke dia juga kan, katanya kan om lu sampai Mamanya katanya dia. mamangnya dia Sampai sampai stroke. stroke parah, sampai wah gila gitu. Ini benar parah menurut gue sih. Parah, Video ini perang ini bener gede. parah Kacau. nih. Di Gila. video ini nih baru pertama kali gue nih ngebawain video kayak begini, parah. Mungkin cukup segini aja video kisah serem malam Jumat kali ini. Ini kalau menurut kalian gue harus lanjut bikin cerita serem kayak gini, komen lanjut. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow IG-nya os_family09 dan IG gue WB06. Haikal titik Alvin. Oke. Menurut kalian pelajaran apa aja yang bisa kalian ambil di video ini?
komen langsung di bawah. Dan kalau kalian suka atau kalian sangat menikmati gue bikin video serem kayak gini, bilang lanjut. Oke, mungkin cukup sekian aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time, sampai jumpa, happy enjoy.